Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ayo. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i wa yajibu al-istinja'u min kulli rabbin kharijin min ahadis sabilaini bil ma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi yubikum fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istinja, bab istinja. Istinja itu artinya becebok. Kalau bahasa Pontianak becebok. Ya, bersih-bersih dari buang hajat, dari kencing atau berak. Ya, becebok. Wajibul istinja, dan wajib istinja atau becebok. Wajibul istinja dan wajib istinja becebok. Sabit. Min kulli ratbin, dari sesuatu yang basah. Dari najis sesuatu yang min kulli ratbin, dari setiap najis yang basah. Min kulli ratbin, dari setiap yang basah. Terus kharijin, yang keluar. Apa yang basah? Kharijin, yang keluar. Istamil. Min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan, dari salah satu dua lubang, lubang depan, lubang belakang. Istamil. Min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan atau dua lubang. Istinja becebok bil ma'i, dengan air. Lah targut. Siapa yang targut nanti berdiri di sini. Bil ma'i, dengan air. Istamil. Au bil hajari, atau dengan batu. Jadi istinja becebok boleh pakai dua, boleh pakai air, boleh pakai batu. Itu becebok. Becebok dari apa? Dari sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Berbentuk apapun yang keluar. Bentuk untuk umpamanya berak keluar mobil, umpamanya berak keluar HP, kencing keluar Coca-Cola. Orang kaya lain. Ya. Kalau orang kaya itu kencing keluar Coca-Cola, artis kencing keluar susu ya. Lebih bau tuh artis. Tai dengan kencing lebih bau artis, karena dia makan sembarangan, semua jadi makan. Orang yang tak punya cuma makan ubi kayu, tainya tidak terlalu bau. Tapi yang orang kaya makan sate, burger, pizza, apalagi daging ayam, daging sapi, daging kambing. Wah tuh lihat baunya tuh. Waduh, lebih bau lagi dari yang makan ubi. Kalau tidak percaya coba ente lihat bayi. Taiknya bayi bau tak? Bau tidak sangat bau, apa bau biasa aja anak bayi. Biasa baunya kan, tidak terlalu bau. Kenapa? Karena bayi cuma minum susu ibu. Paling makan dia anak bayi yang baru lahir paling makan bubur. Kata orang India, bahasa Indianya itu lekole. Ya, bahasa Indianya lekole. Tahu nanti pernah lihat deh lekole. Nah, itu terbuat dari tepung atau bubur yang dihaluskan untuk bayi. Lihat tainya bayi. Tainya bayi tidak terlalu bau. Bau cuma tidak terlalu bau. Kenapa? Karena makannya tak macam-macam dia. Bubur yang dihaluskan, susu udah. Tidak ada bayi baru lahir makan sate. Wah, bayi apa tuh? Atau bayi rujak mangga, cabai 20. Itu bayi ajaib tuh. Nah, jadi itu buktikan bayi tidak terlalu bau tainya karena makannya tidak banyak. Sedangkan orang kaya makannya macam-macam. Ya tidak ada orang kaya cuma makan lekole tadi. Tidak ada orang kaya makan macam-macam ya. Tuh bedanya bau tainya lebih bau lagi. Jangan terkira kalau artis cantik ganteng berarti tainya wangi bau parfum. Yang tai tidak bau itu cuma Rasul dengan Nabi. Nah, kotorannya Rasul, kotoran Nabi itu tidak bau dan tak najis. Tidak najis. Nah, kotorannya Nabi Rasul tidak najis. Ente pegang kencingnya Nabi tidak najis.
Hanya Nabi dengan Rasul. Selain Nabi dengan Rasul, kiai sama bau kiai. Lebih bau dari santri. Santri ente kan makan nasi, lau ente kan nasi. Ente tak banyak macam makan santri. Nasi, tempe, sayur dah. Kiai, apalagi musim bulan Maulid. Oh kiai, sate, asam pedas, ikan bakar, dan ayam goreng. Ayam masak kecap. Belum lagi buah-buahnya macam-macam kiai itu. Sekarang tanding. Kumpulkan tainya kiai dengan tainya santri. Lalu ente cium, yang mana yang lebih bau? Ya, tai kiai itu bau. Jangan pikir, oh kalau kiai karena dia ahli ibadah, tainya wangi, enggak sama bau ya. Yang enggak bau kotoran itu cuma kotorannya Nabi dengan Rasul. Bahkan kotorannya Nabi dengan Rasul tak najis, enggak najis. Nah, selain itu najis. Walaupun wali bau tainya sama. Ya, wali manusia. Nabi dengan Rasul maksum artinya enggak punya dosa. Nabi dengan Rasul itu maksum, enggak punya dosa. Ini orang-orang liberal mengatakan liberal nih. Mengatakan, "Oh, Rasul termasuk Nabi Muhammad itu manusia biasa." Ya, Nabi itu dengan Rasul bisa jadi masuk surga, bisa jadi masuk neraka kata dia. Bahkan ada orang liberal mengatakan, enggak semua orang Islam masuk surga. Walaupun selain orang Islam masuk surga. Karena dia sama-sama manusia. Loh, enggak bisa. Kita sebagai umat Islam yakin bahwa hanya orang Islam masuk surga. Sedangkan orang selain orang Islam silahkan. Dia mau yakin bahwa dia masuk surga, urusan dia. Yang penting kita yakin yang masuk surga hanya orang Islam yang beriman kepada Allah. Selain Islam tidak beriman kepada Allah masuk neraka. Ini keyakinan kita. Masalah mereka orang-orang non-muslim mengatakan hanya mereka masuk surga, urusan mereka. Yang penting kita yakin. Ini ada orang Islam mengatakan bahwa selain orang Islam pun masuk surga. Padahal udah jelas. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Al-hadits akama qol. Yang artinya barang siapa kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maksudnya barang siapa di akhir hayatnya masih beragama Islam, masih yakin percaya kepada Allah, maka dia pasti masuk surga. Selama dia Islam, mati masuk surga walaupun dia ahli maksiat. Ada orang Islam mabuk tak pernah sholat, seumur hidup sekali pun tak pernah sholat, tak pernah puasa, kerjanya berzina, mabuk-mabukan, bunuh orang, narkoba, tiap hari tidak pernah beribadah, maksiat terus. Cuma ketika meninggal dia masih orang Islam, masuk surga. Cuma tergantung. Kayak baju kotor kena getah, kena kecap, kena oli, baju kotor boleh tidak langsung masuk lemari? Bau lagi. Boleh langsung masuk lemari? Tidak boleh. Tambah kotor berarti harus tambah lama direndam. Tambah kotor tambah lama direndam. Kalau tidak kotor kayak cuma kotor sedikit tidak perlu direndam. Tinggal sikat. Umpama ujung lengan ente nih kotor kena tinta pulpen tumpah. Sikit ya dia. Tidak perlu dicuci semua. Cukup ini aja dicuci. Sikat, clean sedikit, dah selesai. Jemur sebentar, masuk lemari, sedikit. Tapi kalau udah satu baju kotor, kayak tadi ada orang Islam maksiat terus tidak pernah ibadah, berarti kayak baju kotor, ya direndam lama di neraka. Kayak ente kadang-kadang rendam baju lupa, ente rendam baju dalam ember, so ente lupa cuci seminggu, cium baunya. Pernah ente? Pernah? Ente rendam 3 hari lupa, bau kentut kan? Ketika kan, bau kentut. Ya. Begitu pula orang yang banyak maksiat, tidak pernah ibadah, maksiat, dia kayak baju kotor, direndam dulu di neraka lama, udah direndam, disiksa, tapi akhirnya nanti ujung-ujungnya dia masuk surga. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, walaupun dia baik, ada orang kafir baik suka nyumbang masjid, ada orang kafir baik bersedekah, bukan bersedekah. Kalau orang selain Islam bukan sedekah namanya, break, tidak masuk sedekah, sedekahnya Muslim. Ya, ada orang kafir baik, dia bangun masjid, dia beri ke pondok pesantren, dia menyantuni anak yatim, fakir miskin, umpamanya. Dia tiap orang korban, dia pun beri kambing enggak. Pokoknya dia baik. Tapi dia mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Paham? Ini keyakinan kita orang Islam. Masalah keyakinan mereka selain Islam, silahkan mereka mengatakan masuk surga. Yang penting kita yakin bahwa selain orang Islam masuk neraka. Ini keyakinan kita orang Islam. Ya. Bahkan orang liberal mengatakan semua agama itu sama. Nah, ini orang liberal. Semua agama sama-sama masuk surga.
Ya semua agama sama. Udah jelas dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Udah jelas, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya agama Islam. Selain agama Islam tidak dianggap oleh Allah. Ya, paham? Nah, ini hati-hati. Nanti santri nanti ketika tidak keluar dari al-jihad, kuliah ini banyak. Ada berapa santri al-jihad dulu ketika baru berhenti dari al-jihad, kuliah di IAIN Pontianak, STAIN, IAIN Pontianak. Ketemu dari beberapa dosen, ada yang liberal. Udah berubah. Dulu ada santri al-jihad berubah. Jadi dia cerita kepada alumni, bahkan di Facebook dia mengatakan, udah enggak perlu lagi cium tangan kiai, tak perlu. Kiai itu kan manusia. Apa berdiri ada ulama lewat, kiai lewat, kita berdiri gini. Enggak perlu, itu syirik. Enggak ada barokah itu, enggak ada. Ya, semua agama sama. Ya, berubah. Akhirnya mendapat laporan dari alumni. Dia ini udah berubah, mau panggil, suruh ngadep Mas. Datang ke rumah pucat dia. Dapat berita ente gini, udah berubah ente. Betul. Diam dia. Kalau ente masih ngaku al-jihad pesantren ente baru kenal dengan dosen itu baru. Sedangkan ente mondok di al-jihad udah 10 tahun. Nih orang udah 10 tahun. Paham? Ngapa ente gara-gara baru kenal ya dosen-dosen liberal ente udah berubah? Tinggal ente pilih, ente tetap ke dosen liberal atau pilih al-jihad. Kalau ente masih tetap dengan pendapat ente yang liberal itu, ente ndak usah ngaku Mas Abi sebagai guru ente dan jangan nginjak al-jihad. Akhirnya nangis berubah. Sekarang dah balik asal. Ya terkejut baru Mas lama dikurung kayak ayam. Ayam kan kalau lama dikurung ketika lepas loncat dia. Kayak gitulah, kayak kambing dikurung. Terkejut dia, masuk di tempat kuliah. Dengar ilmu baru, wah ini mantap nih ilmu baru gitu. Paham? Jadi hati-hati kalau nanti ente kuliah dimanapun kuliah, kalau ada pokok ente balik gini ente. Ketika ente kuliah atau dengar ceramah dari siapapun, walaupun profesor, doktor, insinyur, tukang panjat tenyor, ya. Profesor acual kocor, itu pokok ente dengar yang aneh-aneh, ente balik asal. Selama ndak sama dengan pendapat guru-guru anak di al-jihad, anak tak mau ikut. Berarti salah dia. Begitu udah. Aman ente selamat. Jadi yang umpama nak kuliah, tapi udahlah apa ente mau kuliah. Yang paling banyak nganggur nih S1. Banyak tuh alumni al-jihad. S1 al-jihad. S1 al-jihad banyak alumni al-jihad yang S1 kerjanya ndak nyambung dengan jurusannya. Masa dia jurusan sarjana hukum, kerja Gojek. Memangnya Gojek harus kuliah. Ada lagi sarjana sospol, sosial politik, kerja bangunan. Bapak ente yang tak punya jasa kerja bangunan lulus. Apa gunanya orang tua ente letih kuliahkan ente 4 tahun, ngabiskan sampai 50 juta tanah 5 kapleng habis, cuma nak jadi tukang bangunan. Apa gunanya? Bangga ente. Bangga. Ya. Beberapa kali cerita kan. Ada 2 beradik nih. Yang abang nih kuliah karena cerdas. Yang adik karena ndak cerdas karena orang tuanya ndak dikuliahkan. Yang abang karena cerdas kuliah. Ndak pernah mondok sekolah umum, langsung kuliah tinggi-tinggi sampai tamat S1 dengan nilai sangat tinggi. Sedangkan si adik karena abang dia minta, Pak anak kuliah. Ada kau nak kuliah ke mana? Tahu satu kuliah, kerja ya. Akhirnya adik ikutlah orang tua kan, kerja bangunan. Gajinya 1 hari 100, 1 bulan berapa? 3 juta 1 tahun. 1 tahun gajinya 36 juta. 1 tahun. 4 tahun. Kalau 30 juta kali 4 120 juta. Berarti kurang lebih 150 juta. 4 tahun ini adiknya yang bodoh alumni al-jihad, ya dia kerja bangunan bisa nabung 150 juta. Disimpan gerak itu duit tiap hari. Enggak dijajan. Ya. Karena dia masih makan tinggal dengan orang tua. Ya simpan. Akhirnya setelah 4 tahun abangnya balik wisuda lengkap pakai baju toga tuh, baju wisuda, tahu itu baju wisuda ada topi-topi tuh. Lalu dibalik, Assalamualaikum Pak, alhamdulillah saya berhasil Pak, dengan nilai yang memuaskan Pak, saya berhasil membanggakan anak keluarga, mengharumkan nama keluarga. Apa yang kau bawa Cong? Ini Pak ijazah selembar. Ya senang bapaknya, alhamdulillah makasih. Sedangkan ente yang alumni al-jihad yang tak kuliah, pakai baju bekas-bekas semen tuh, yang koyak-koyak,
Selo ya nanti pakai bawa karung jelek lagi. Pak, maaf. Apa kau tuh? Kata bapak. Apa? Tak ada gunanya hidup. Dalam bodoh. Iyalah Pak, maaf Pak, anak memang bodoh Pak. Maaf Pak, anak tak kuliah. Ya anak ndak bisa membahagiakan bapak, ndak bisa bawa ijazah selembar. Cuma anak bisa bawa ini Pak. Apa tuh karung-karung kotor mau sini? Buang sana. Dibuka ini Pak yang saya ngumpulkan 4 tahun. Hah, kata bapak. Berapa tuh? 150 juta Pak. Ya Allah, ini baru anakku nih. Cium 1000 kali ini. Itu yang abang bangga, alhamdulillah Pak, saya telah berhasil, aku berhasil mengharumkan nama keluarga. Iya cong, berhasil. Tanah lima kapeleng tadi cong. Kebun rambut dari jual gara-gara kuliah. Ini adiknya yang alumni Al-Jihad, yang bodoh, yang tak kuliah. 4 tahun dia nabung dapat 150 juta. Ini yang 4 tahun kuliah udah ngabiskan tanah 5 kapling, kebun jeruk, kebun langsat habis. Cuma dapat selembar ijazah. Kira-kira orang tua ente bangga yang mana? Yang selembar ijazah apa yang sekarung duit tadi? Sekarung duit. Nah, sedangkan ini abang ente nih yang S1 bingung nanti dia taman S1. Iya masih bangga, masih senang. Seminggu 2 minggu senang. Setelah itu mau kerja apa? Ijazahnya mau bawa ke mana? Mau bawa ke kantor. Bawa kantor, tolak ke kantor. Sekarang nih lulusan S1 se-Kalimantan Barat tiap tahun 10.000 lebih. Yang diterima jadi pegawai negeri cuma 200 orang. Kemana sisanya 9.800? Jadi apa? Gojek, jual es tebu. Masa sarjana hukum jual es tebu? Makin malu ya. Ah udah. Rohim dengan Iroki dengan Rohmadi berubah dah. Kayaknya anak berhenti kali ya. Daripada jual es tebu. Kecuali, dah lihat sini semua. Kecuali ente niat jadi guru. Memang ente niat nih, anak niat jadi guru. Ya, ente kuliah enggak apa-apa niat jadi guru. Cuma ingat, ente tahu gajinya guru, tahu? Guru yang ngajar MI, Sanawiyah, yang bukan pegawai negeri. Kan yang mereka gaji itu Mas. Ada yang 300.000 sebulan gajinya. Sebulan. Paling tinggi gajinya sebulan cuma 1 juta. Sedangkan 1 juta sebulan. Yang kerja bangunan yang kotor-kotor paling kecil gaji tukang bangunan sekarang 100, sebulan 3 juta. Guru-guru tuh menang gayu aja gayu, kayak sepatu baju masuk dalam pegang laptop. Menang gayu. Nah, alumni S1 tuh, alumni S1 yang banyak nganggur-nganggur menang gayu aja. Pakaiannya necis keren, dompet cuma 20. Tapi alumni Al-Jihad yang tak kuliah kerja Gojek, yang cuma kerja bangunan, memang baju jelek boy, tapi rekening 50 juta. Ayo tanya santri putri itu, ayo ente pilih sekarang, laki-laki yang keren duit 20.000 dompet, atau laki-laki biasa ya baju dia tak keren tapi 150 juta, gimana? Wah, pilih 150. Bukan Mas melarang. Mas enggak melarang. Ayo Ijilis, duduk tuh. Udah lihat. Mas enggak melarang ente kuliah. Silakan ente kuliah tinggi-tinggi, tapi ingat jangan sampai mengabaikan pendidikan agama. Ya, sekarang nih ente lihat di kampung ente. Ayo lihat. Lihat sekarang nanti ente balik atau ente bayangkan orang kampung ente yang lulusan S1, lihat. Pekerjaannya semua umpama ada 10 orang lulusan S1. Ente lihat 10 orang lulusan S1 pekerjaannya nyambung enggak dengan kuliahnya? Ayo, banyak nyambung apa banyak tak ada? Contohnya sejauh-jauh, mungkin ente punya abang atau kakak sepupu ente yang kuliah. Tanya sekarang, Kak, Bang, telepon nanti. Abang kuliah tuh jurusan apa? Ya, abang kuliah jurusan pendidikan. Oh, jadi abang sarjana apa? Abang SPD, sarjana pendidikan. Tapi abang ngapa jual gorengan, Bang? Berarti abang dididik untuk pendidikan gorengan. Ya. Ada sarjana hukum kerja Gojek, berarti hukum Gojek. Ya. Ada sarjana politik jual es tebu, berarti politik es tebu. Berarti orang jual es tebu harus punya politik, biar es tebunya enak rasanya. Berarti nanti bagus dibuat partai es tebu seluruh Indonesia. Ya.
Ini macam-macam. Udah ente umpama orang tua ente tak mampu, tak usah maksa nak kuliah. Tak usah maksa nak kuliah. Ente bagus setelah ente ngabdi, habis ngabdi udah ente kerja. Kerja, mau kerja apa yang penting halal, enggak usah gengsi. Santri enggak usah gengsi. Mau kerja bangunan, kerja gojek, jual es tebu, ya kerja apa pun. Ya yang penting halal. Ente tabung nanti duitnya. Ente bandingkan. Ente umpama ada kawan ente kuliah nih. Sama-sama ngabdi, selesai ngabdi berhenti. Ente mau kemana? Anak kuliah. Anak mau kerja bangunan. Nanti kita tanding yuk, 4 tahun siapa paling banyak duit. Ya. Loh, orang kuliah intinya untuk apa? Orang kuliah selesai intinya untuk cari apa? Cari kerja kan? Nggak ada lain. Orang kuliah tuh intinya habis kuliah mau cari kerja. Kalau cuma cari kerja udah repot-repot. Nah, nanti ente tanding dengan kawan yang baru ngabdi ini. Ayo ente mau kemana? Kumpulkan yang mau yang kuliah berapa orang? 2 orang. Yang lainnya enggak kuliah. Ayo kita tanding 4 tahun siapa paling banyak duit. Yang kerja bangunan 4 tahun bisa dapat 140 juta. Yang kuliah ngabiskan duit orang tua 140 juta. Terbalik. Nah, jadi boleh ente kuliah silahkan ente kuliah. Cuma itu kalau orang tua ente betul-betul duitnya lebih sangat mampu. Tapi kalau orang tua ente kira-kira tak mampu, ya kerjanya cuma kerja bangunan, penghasilan cuma 3 juta 4 juta, adik ente masih mondok, udahlah. Ente bilang walaupun orang tua ente nyuruh, ayo ente kuliah, udahlah Pak, enggak usah kuliah Pak. Beri pandangan orang tua ente. Orang kuliah nih kan Pak, intinya habis kuliah nak cari kerja. Sedangkan itu Pak tuh sepupu tuh Pak kuliah Pak sampai sekarang tak punya kerja. Itu tetangga Pak kuliah Pak jurusan hukum tapi cuma jual es tebu Pak. Ya anak tak mau Pak, masa nanti anak kuliah jurusan hukum jual es tebu Pak, malu Pak. Bagus aku anak tak kuliah Pak. Kalau enggak kuliah kan enggak terlalu gengsi kan. Nah jual es tebu bukan jurusan hukum. Nah, ini banyak orang sekarang gitu. Orang tuanya kuliah tinggi-tinggi sakit sekarang nih cari kerja sakit. Udah ente bismillah tamat ngabdi udah langsung kerja apapun yang penting halal. Nah, Samir. Au jamidin atau sesuatu yang padat. Au jamidin atau sesuatu yang padat. Jadi boleh ente bercebok pakai air. Kalau udah ada air, batu. Enggak ada batu, sesuatu yang padat, kayu atau pakai daun kering, kayu kering. Kadang-kadang ada orang tuh laki-laki terutama banyak tak bercebok. Ketika dia jalan jauh ngerem ya motor, bertapuk di belakang pohon, mengeluarkan senjata, tembak, dia udah tembak dilapkan, cit masuk sarang. Ya, kan banyak kan kena kencing kan? Kadang cuma ketika pistol dikeluarkan mau kencing, berdiri di belakang pohon, setelah saya kencing, tembak, langsung dijintet, masuk. Cuma ditiup ya. Gimana? Ini najis. Nah, makanya kemarin macam cerita kan ada orang masuk dalam kubur disiksa karena dia kencingnya tidak tuntas, kencingnya tidak bersih, akhirnya najis, masuk disiksa dalam kubur. Makanya ente kencing hati-hati. Boleh ente bercebok pakai batu. Kalau zaman dulu pakai batu, zaman sekarang pakai tisu. Sesuatu yang padat. Yang padat tuh yang padat ya, tisu, koran, kertas, apalagi kayu, daun kering. Itu sesuatu yang padat. Tapi sesuatu yang makanan tidak boleh makanan. Tidak boleh bercebok pakai makanan. Roti. Mentang-mentang teh kayu banyak teh roti teh cebok pakai roti teh istinja pakai roti. Tak boleh, haram. Atau sesuatu yang mulia kayak kitab, kertas kitab tak boleh. Al-Quran tak boleh. Ayo hati. Ini Al-Quran. Ini ada orang kemarin menghina Al-Quran. Dia nginjak Al-Quran. Banyak sekarang nih orang-orang berani menghina Al-Quran. Ya. Padahal kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia sampai sekarang belum ada orang Islam yang menginjak-injak kitab agama lain. Tidak ada sampai sekarang ini, tidak ada. Karena kita mayoritas. Bahkan ini banyak orang-orang yang berani menghina Islam, menginjak-injak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bukti ada Indonesia udah kayak gini nih ya. Dan beracun ini sekarang Majelis Ulama Indonesia ada orang nyuruh bubarkan. Majelis Ulama Indonesia karena ada salah satu pengurus MUI, Majelis Ulama Indonesia punya kasus, akhirnya bubarkan. Memangnya kalau ada yang punya kasus satu dia harus bubarkan lembaganya. Kayak umpama ada polisi. Umpama kemarin ada polisi Pontianak itu kan merkosa orang. Ada Pontianak nih merkosa orang. Memangnya harus kepolisian dibubarkan gitu. Nah, kalau ada pejabat korupsi, ya pejabat anggota dewan, menteri korupsi, memangnya negara Indonesia harus bubarkan? Gitu. Umpama ada salah satu ustadz sini ketangkap main judi umpamanya, memang Al-Azhar harus bubarkan?
Mikir-mikir yang orang cerdas. Kecuali yang bodoh. Paham? Ini karena anggota Majelis MUI Indonesia ada tersandung masalah dan masalahnya pun belum jelas. Udah bilang bubarkan MUI, bubarkan MUI. Ini kurang ajar namanya nih. Nyaman ya bubarkan MUI, bubarkan MUI. Kenapa? Karena MUI ini satu-satunya benteng umat Islam di Indonesia. Kalau sampai MUI dibubarkan habis. Ini ya Mas, ada MUI Majelis Ulama Indonesia kayak gini, banyak maksiat, pelacuran di mana-mana, narkoba di mana-mana, diskotik tempat maksiat tuh. Apalagi enggak ada MUI, kayak apa jadi Indonesia nih? Paham? Makanya kita harus, kalau sampai ada MUI dibubarkan, kita umat Islam harus bersatu untuk membela, jangan kita biarkan. Paham? Istamir. Tohirin yang suci. Tohirin yang suci, air untuk bercebok harus suci. Ada gum. Man, gum di ambil di gum. Bagir. Gum. Ayo bagir bisurah gum. Ayo di gum di. Ada sani gum. Dani gum. Nah, gum nak. Bagir gum orok. Nah, jadi air, lihat semua sini. Airnya harus suci, batunya harus suci, tisunya harus suci. Semua benda-benda yang untuk kita lakukan untuk bercebok harus suci semuanya. Samir. Samir. Qoli'in yang dapat membersihkan. Yang dapat membersihkan kayak air bisa bersihkan kotoran, batu bisa, tisu bisa. Batunya pun harus batu yang kasar, enggak boleh batu licin. Nanti tahu batu licin untuk cincin? Biasa mata cincin. Mata cincin kan batunya licin enggak tuh? Mengkilat kan licin. Umpamanya ente punya batu cincin tapi busuk gini batunya. Itu kan licin. Kalau ente bersihkan tai ente yang ada di lubang dubur ente, dapat enggak tai itu? Enggak dapat karena dia licin. Tapi kalau ente pakai batu biasa, batu yang di pinggir jalan tuh, dapat enggak tai itu? Dapat itu kan kasar batunya. Ya, paham? Pakai batu boleh. Samir. Ghairul muhtarami. Ghairu muhtaramin yang tidak dimuliakan. Yang tidak dimuliakan. Kalau sesuatu yang dimuliakan tak boleh, haram kayak tadi makanan, pakai roti tak boleh, atau pakai kertas luruan, ya buku, ya, kitab-kitab tak boleh, haram. Sabir. Jadi kita boleh istinja pakai barang-barang tadi yang disebutkan. Bahkan andaikan ini ente berak di pinggir laut, anggap ente pergi ke mana Pasir Panjang. Biasa bulan apa Pasir Panjang? Ziarah. Syakban ya. Awal-awal Syakban. Yang belum bayar cepat bayar. Itu program wajib. Program wajib. Nanti yang enggak bayar, enggak ikut, enggak apa-apa boleh. Cuma tiap hari taklim dengan Mas. Ya, taklim dengan Mas. Diziarah dengan Mas ini, keliling tiap hari. Dari kelas ke kelas, ya, keliling dari makam Batu Layang, pindah ke atas. Ya, naik Manambon. Kan naik Manambon ke atas. Pindah kelas atas sana. Enggak bayar. Makanya kan suruh nabung nanti. Tiap bulan bayar 20, 20 nanti enggak terasa. Nanti insyaallah orang tua juga. Jadi nanti ziarah yang akan datang nih Sati Putra dengan orang tuanya. Nanti balik orang tua nanti. Kalau mau ikut boleh. Tapi orang tua laki-laki. Kalau perempuan nanti urusan kelompok banat tuh. Yang banin nanti orang tuanya boleh ikut. Bayar tapi bukan cuma ikut-ikut gitu, bayar. Atau punya mobil pribadi orang tua ente mau ikut rombongan pakai mobil, boleh. Ya. Tapi harus yang laki-laki, yang perempuan tak boleh. Laki-laki semua. Kecuali mama ente laki-laki boleh ikut. Karena ini bab ziarahnya Santri Putra, laki-laki semua. Nanti asatid, tapi asatid khusus nanti hari lain, khusus asatid semua nanti. Karena kita kan udah punya bis. Jadi umpamanya tadi Pasir Panjang, berak di pinggir laut. Nanti kayak emak dulu masih ceramah di daerah Ambawang, Sungai Asam. Ketika mas sakit perut, Pak, saya mau ke WC. Ayo Kiai, ayo ikut. Dia membawa ember kecil, isi air, megang sendok semen. Mas tak paham nih, gitu kan orang Pontianak kan ada WC semua kan. Untuk apa sendok semen? Kalau yang ember isi air dengan cantik mah paham itu untuk cebok. Tapi sendok semen itu untuk apa? Dibawa udah jauh, udah kebun-kebun ubi itu, tak nampak orang, baru digali lubang. Kali agak dalam segini lah nih. Udah dalam dibesarkan lubangnya, lalu diberi kayu samping. Apa itu? Masa mau dikubur hidup-hidup? Mananya?
Mana WC-nya? Ya ini Kiai. Hah? Maksudnya? Jadi saya berak di lubang ini. Iya, astagfirullahaladzim kata Mas. Seumur hidup tak pernah. Oke kena Mas. Udah, kalau gitu ketika mau berak dia nunggu. Iya, ini Mas dia nunggu situ. Kurang ajar ke orang nak berak. Nak berak ditunggu. Bukan apa orang berak itu kan keluar bom kan, duar gitu. Akhirnya Mami, udah nanti balik sana. Ente balik ke tempat acara, biar anak sendiri sini. Ya Allah, berak di break lubang gitu ya. Pernah Mas di daerah Sungai Kunyit. Siapa rumahnya Sungai Kunyit? Sungai Kunyit Semudun Mandalo tuh. Untung malam dia. Saya mau ke WC. Kebetulan pada waktu mencet sakit perut terus. Akhirnya, oh iya Kiai, ada di belakang rumah. Dibawa lah belakang rumah, agak jauh. Ini rumah dapurnya nih, WC-nya tuh di musola lama tuh tempat santri sakit. Mak kira ada WC, rupanya cuma ada pohon besar. Ya, pohon besar mungkin kalau dipeluk segini pohonnya, besar aja nih. Jadi pohon tuh roboh, memang udah dirobohkan, ditidokkan. Di atas pohon tuh ada ember, ada canting. Tainya berak di atas pohon dan di belakangnya udah tai semua ya, baunya naudzubillah masuk ke atas. Ya. Ini pernah juga ceramah dulu di Paret Kalimantan. Dulu ada santri dari Kalimantan pondok sini. Paret Kalimantan tuh dulu. Jadi dulu ini lama, udah 10 tahun lalu. Jadi ketika mas ceramah, kebetulan mas cuma mau kencing. Ini masjid, ini rumah warga semua keliling. Mana WC-nya? Ini Pak Kiai, samping masjid. Ya Allah, mah lihat WC-nya. Tertutup dari karung. Dindingnya karung, enggak ada atap. Jadi ketika mas jongkok, tak bisa ngendap. Ketika jongkok tak bisa tak nampak. Ketika jongkok kan pendek dia. Jongkok masih nampak segini. Jadi ini ibu-ibu sini nih. Ibu-ibu keliling. Jadi ketika mas kencing, ibu-ibu ngeliat lah. Ayo. Ya. Banyak mah. Pernah di satu kampung di daerah Penepat dengan Ustadz Suaidi. Ya, Ustadz Suaidi yang punya pondok Darul Khairat. Berdua dengan dia. Ketika mau kencing, mana WC-nya? Di sini enggak ada WC Pak Kiai. Jadi kalau kencing di parit. Untung malam. Jadi ketika mah kencing di parit, ini ibu-ibu lewat di atas parit. Noleh ya gitu. Kurang ajar gitu masih. Akhirnya kalau di kampung-kampung ceramah ndak ada WC-nya, ya ndak ada WC-nya, emang ngamuk kalau ceramah. Mak bilang terakhir kalau ceramah, jangan ngundang saya lagi ke sini. Kalau mau ngundang saya harus ada WC, ndak perlu cantik WC-nya, yang penting WC tertutup rapat. Akhirnya dapat setahun datang lagi panitia ke rumah. Pak Kiai, warga rindu mau ngundang Pak Kiai ceramah. Oh tunggu loh, sebelum saya ceramah, WC-nya udah ada. Oh ada Kiai. Tertutup udah dari tehel Kiai cantik, dia cat cantik. Anak mau datang. Ya. Alhamdulillah sejak itu sampai sekarang ada WC semua. Semuanya udah ada WC. Nggak ada tempat yang nggak ada WC. Semua di kampung sekarang ada WC. Bahkan banyak di kampung mas sarankan, di kampung-kampung mas sarankan, terutama mas ceramah di masjid, kena mas suruh di samping masjid suruh buat pondok-pondokan, pendopo. Pondok kecil, satu kamar. Jadi nanti ketika kiai-kiai datang mau ceramah, istirahat dulu di situ. Jadi istirahat situ udah ada WC-nya lengkap. Jadi baru ketika ceramah, jadi kiai bisa istirahat. Acara mulai, kata sambutan, baca Al-Qur'an, baca Maulid, mungkin ada penceramah pertama. Kiai tetap di situ. Ketika giliran kiai ini ceramah, baru tinggal jalan ya. Itu tempat istirahat. Ada rata-rata sekarang di kampung, tiap masjid ada. Mungkin di kampung itu ada. Ada nggak di masjidnya di sampingnya ada rumah khusus kalau ada kiai-kiai datang. Ada kan biasa kan? Rata-rata. Kalau di kota enggak ada di kota. Kenapa di kota enggak ada? Karena tanahnya enggak ada. Kalau di kampung kan tanah banyak. Dulu rata-rata di kampung tuh enggak ada WC. Jadi gimana nanti? Anda kan ente berak di pinggir pasir panjang. Itu kan laut. Laut airnya banyak. Itu bukan cuma 2 kula. Triliun kula. Tak bisa dihitung kula-kulanya tuh. Lalu ente enggak mau istinja becebok pakai air. Padahal air banyak. Ente beceboknya mau pakai tisu, boleh, silakan. Walaupun air banyak di depan mata ente, tapi ente mau becebok pakai tisu, boleh. Becebok pakai tisu, nanti ada babnya tuh, ada caranya. Anggaplah ini umpama kencing nih, paling sedikit berapa batu atau berapa tisu? 3. Nggak boleh kurang, lebih boleh. Kurang tak boleh. Paling sedikit 3 batu atau 3 tisu. Kurang tak boleh, lebih boleh.
Ini anggaplah ente ngambil tisu pertama umpamanya. Nah, kita ambil tisu warna merah. Buat ya nih. Anggap ini tisu. Angpau ya. Ini umpamanya tisu. Nah, ini kencing. Ente kencing ini kemaluan. Caranya ini tisu umpamanya diginikan. Nah, putar. Nah, buang. Satu buang. Najis. Ya, kayak ente kan kalau ada sampah kan, ayo fulus. Oh, buang fulus ke tong sampah, buang kata Mbak. Ya, kayu alian fulus buang tong sampah. Bukan fulus tuh sampah. Maksud Mbak apa ente bilang, ayo fulus. Biar ente semangat mau buang sampah. Kalau buang sampah ente malas. Ya, lain kali kalau bilang, cewek, buang tong sampah, cewek. Wah, cepat aja ente buang. Amoy. Ya. Akhirnya, nah, yang kedua, nih lihat semua. Lihat. Nah, nih, lihat. Mama yang kedua, begini. Nah, 2. Tapi udah bersih dan udah kering. Tambah tetap wajib 3, paling sedikit 3. Nah, dah. Tapi kalau dia masih ada basah-basah, tambah lagi yang keempat. Nah, penutup. Dah, buang najis. Nanti ambil lagi. Udah selesai, udah. Setelah ini ente gimana? Wuduk sholat, tak perlu cebok lagi, biarkan nih. Begitu pula ente berak, ini pantat namanya pantat. Kalau ini kan tempat kecil, ini pantat. Tapi kalau yang boleh bercebok pakai selain air, pakai batu atau tisu, hanya bagi orang yang beraknya normal. Normal maksudnya kayak tai biasa, keras-keras tuh biasa. Tapi kalau orang mencret tak bisa, wajib pakai air. Kenapa? Karena orang mencret taiknya melewati batas dubur. Kadang sampai kaki-kaki lagi mencret, bukan cuma kaki, dinding pun ada tai. Betul kan? Kalau mencret bunyinya pun bukan kayak bom, kayak brand. Tahu brand AK-45. Makanya ente tak usah sosok ngerti. Mentang-mentang ganteng cantik sosok. Coba ente kena penyakit mencret. Tengah mencret tuh ente tak usah video, rekam suara. HP ente tuh disimpan dekat-dekat. Cantik bunyi jadikan ada dering. Nah, sama. Kalau orang berak gitu juga. Nah, ini umpamanya ini lubang pantat di tai. Nah, ini tisu gini kan. Nah, lipat. Nah, gini kan tekan. 1. Ambil lagi. 2. Ya. 3. Kalau udah 3 ente raba. Raba pakai ujung jari. Kalau dia masih licin, berarti belum nih. Kalau dia enggak licin, udah. Ketika ente gini kan udah kering, berarti udah. Kalau dia masih licin, ambil lagi yang keempat. Ya. Raba lagi pakai jari satunya, masih licin, ambil lagi yang kelima. Nah, yang kelima berarti udah. Mungkin ente raba pakai jari satu lagi, udah kering, udah selesai. Ente wudhu, sholat, enggak usah dicebok lagi. Ya, paham? Nah, gampang. Dan boleh, walaupun ente dalam jeding dalam kamar mandi, airnya penuh sekali. Tapi ente tidak mau pakai air. Padahal ente tak sakit, ente sehat, ente mau pakai tisu, boleh. Ya. Makanya kalau di mall sekarang ini, di mall, ente kalau banyak mall sekarang, mega mall tuh, Transmart itu WC-nya enggak ada selang air. Enggak bisa ente cebok pakai selang sekarang. Jangan kalau kadang-kadang kan ada WC masih ada selangnya kan, ente bisa cemprot. Ini enggak ada WC-nya, selang air enggak ada. Yang ada cuma tisu. Ketika ente masuk WC itu, ente ingat, apa repot-repot? Anak kan mondok, anak udah tahu caranya. Udah, tak usah ente repot. Ketika ente berak atau kencing, ambil itu tisu. WC kan ada tisu panjang, tarik, putuskan. Tarik, putuskan. Nah, selesai. Wudu, sholat, sah. Enggak perlu diulang lagi ceboknya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.